Saya akan lebih menyoroti yang pertama kepada peserta. Di sini ada persyaratan peserta dan kelengkapan yang mesti dibawa oleh kakak-kakak di bus depan. Siapa saja sih peserta yang akan terlibat di dalam kegiatan Karang Pamitraan ini? Yang pertama, jumlah peserta per cabang itu berjumlah sebanyak 12 orang. Dengan rincian satu orang pimpinan kontingen cabang itu secara langsung dipimpin oleh Kepala Pusdiklat Cabnya, 3 orang pembina Pramuka Mahir Siaga, 4 orang pembina Pramuka Mahir Penggalang, 4 orang pembina Pramuka Mahir Penggalang. Peserta ini untuk golongan siaga berjumlah 24 orang, untuk golongan galang berjumlah 32 orang, untuk golongan peserta Karang Pamitraan ini adalah 88 orang. Itu di luar dari pimpinan kontingen cabang. Ada persyaratan dalam kegiatan ini. Persyaratannya yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Artinya kakak-kakak berangkat ke Karang Pamitraan ini diharapkan dalam kondisi sehat dan membawa surat keterangan sehat dari dokter atau dari yang penting surat kesehatan nggak mesti dari juga. Dua, kita tidak dalam keadaan hamil. Jadi kakak-kakak yang pada hari ini kesempatan kondisinya lagi hamil diharapkan tidak mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, memiliki asuransi jaminan kesehatan atau kecelakaan BPJS. Yang keempat, memiliki KTA yang masih berlaku. Ini apabila kakak punya. Tapi kalau misalkan masih dalam proses atau masih belum punya, ini bisa kakak-kakak membuat surat keterangan dari keluarga cabang. Yang kelima, membayar biaya kegiatan. Ini diharapkan kegiatan yang 150.000 ini dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang sudah kita tentukan. Dan ini juga sampai kepada kakak-kakak, yaitu untuk pembelian kaos, topi, scrap dan sebagainya. Termasuk nanti makan selama beberapa hari itu sudah ditanggung panitia. Adapun persyaratan khusus untuk peserta, peserta itu adalah bukan pelatih, tetapi para pembina yang sudah mengikuti kegiatan KMB dan KML. Para pembina termasuk penguatan materi-materi yang akan disampaikan, makanya syarat yang utama peserta itu adalah pernah mengikuti KMB dan KML. Yang kedua, memiliki surat hakina yang kalau misalkan kita sudah ada luar bisa kakak meminta surat keterangan dari keluarga cabang. Yang ketiga, aktif di gugus depan. Ini bisa kakak buktikan dengan surat keterangan dari ketua gugus depan, mendapatkan rekomendasi dari cabang. Nah, ini sangat penting. Saya harapkan seluruh peserta yang hadir pada Karang Pamitraan daerah ini semuanya direkomendasikan oleh keluarga cabang. Jadi tidak ada yang berangkat sendiri, tetapi semuanya harus direkomendasikan oleh keluarga cabang. Nah, bila ada yang nantinya datang dan tidak membawa surat rekomendasi dari cabang, maka dengan sangat hormat kami akan menolak kedatangan kakak-kakak di kegiatan Karang Pamitraan ini. Untuk pimpinan kontingen cabang ini adalah para pelatih, mungkin kalau nggak kapusdiknya atau yang mewakili. Yang lebih spesifiknya, beliau adalah pelatih, memiliki SKL dan menempatkan rekomendasi dari keluarga cabang. Selanjutnya terkait dengan kelengkapan, kakak suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, sudah jelas Kak. Terkait dengan kelengkapan kakak sekalian, yang pertama di Juklak itu ada pakaian seragam pramuka. Silakan untuk masalah pakaian ini semuanya membawa PDH, pakaian seragam pramuka harian saja kan semua ya. Untuk 3 hari ini disesuaikan saja. Kalau misalkan satu setelah cukup silakan. Kalau misalkan merasa tidak cukup silakan, itu tergantung dengan situasi kakak sekalian. Untuk pakaian olahraga, insya Allah untuk kaos kegiatan, topi, scrap kan. Tetapi kalau kakak mau membawa pakaian ganti, mangga silakan disesuaikan saja. Untuk perlengkapan ibadah menyesuaikan, silakan kakak tergantung dari agama dan kepercayaan yang kakak perlu, itu nanti silakan disesuaikan saja.
Untuk alat tulis, silakan kakak juga membawa, menyesuaikan obat-obatan pribadi di sini. Maksudnya bila kakak punya penyakit khusus yang obatnya mungkin udah rutin kakak gunakan. Yang selanjutnya ada pelengkapan standar sesuai golongan. Nah, ini yang mesti kakak perhatikan. Pelengkapan standar sesuai golongan ini yang dimaksud adalah yang pertama SKU. Nanti SKU setiap pembina, SKU dan SKK mohon dibawa. Contoh SKU golongannya, misalkan kalau penggalang, berarti membawa SKU penggalang, SKK penggalang. Kayak ya. Yang kedua misalkan membawa tambang. Nah, ini tambang wajib karena tongkat sudah ada di sana. Ya, SKU, SKK, tambang, rencana jabatan. Nah, ini rencana jabatan tolong kakak-kakak bawa semua dan pakai semua. Kalau misalkan kakak sebagai pembina godap ya pakai tanda jabatannya pembina godap. Dan mohon tanda jabatan peserta didik dibawa ya kayak kalau ini dipinjam dulu dari anak atau bagaimana caranya silakan. Seperti misalkan kalau penggalang ada pintu, ada wapintu, ada pratama, nah itu tanda-tandanya boleh kakak pinjam dulu untuk dibawa nanti biar dibahas atau diperkenalkan oleh para pelatih bagaimana cara penggunaan dan sebagainya. Terus tanda satuan juga mohon kakak-kakak bawa. Kalau yang siaga seperti tanda satuan barung putih, barung merah, contoh saja kakak bawa satu aja nggak usah. Terus tanda regu, kalau tanda regu sesuai dengan jenis kelamin juga. Kalau misalkan putra dan putri tentunya akan berbeda. Itu disesuaikan. Terus termasuk sangga juga sama, sangga perintis, pendobrak dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Dan untuk penggalang bendera regu karena membawa tongkat mohon juga untuk membawa bendera regu satu. Nah itu kakak pelengkapan secara khusus. Terus membawa senter kakak-kakak, membawa senter, membawa jas hujan, membawa matras, membawa kantong tidur atau sleeping bag, terus tenda dum dan tongkat. Nah untuk tenda dum ini wajib ya kayak, jadi kita tidak menggunakan tenda yang biasa kita gunakan, tenda yang menggunakan tali dan tongkat, tetapi diharapkan karena lokasi kita kecil, untuk kakak diharapkan menggunakan tendanya tenda dum serta tongkat. Nah ini semua ada di Juklak kakak, nanti tinggal penambahannya di poin G saja. Tadi di pelengkapan standar sesuai golongan itu mohon diperhatikan kak. Saya ulang lagi, yang pertama SKU SKK, yang kedua tambang, yang ketiga rencana jabatan, yang keempat tanda satuan, yang kelima bendera regu. Nah, itu mohon juga kakak-kakak bawa. Untuk pendaftaran saya kira sudah masuk semua kakak-kakak. Beberapa kuartal yang tidak mengirimkan, tetapi itu tidak ada masalah. Semuanya sudah saya rekap, data-data sudah saya rekap secara keseluruhan. Nah itu untuk pelengkapan. Dan untuk kegiatan di sana nanti untuk perkemahan kita akan bentuk per kelompok siaga, penggalang kelompok penggalang, penegak kelompok penegak. Nah, nanti akan kita kondisikan seperti itu. Untuk selanjutnya masalah kegiatan nanti akan kita bagi 3. Yang pertama ada kegiatan umum, yang kedua ada kegiatan inti, yang keempat ada gelaran budaya. Untuk kegiatan umum seperti malam selamat datang, upacara pembukaan penutupan, gelaran dan lagu dan yang lainnya, itu nanti akan terurut ya kakak-kakak. Ini yang saya kirim, kakak sudah baca juknis dan juklak, saya kira ini sudah tidak ada lagi. Nah itu kakak sekalian sekilas gambaran kegiatan kita. Kasep mau izin. Siap. Mohon itu mic-nya Kak Edi Suherman bisa dinonaktifkan karena kayaknya orangnya nggak itu tuh dari tadi agak, soalnya mic-nya hidup tadi. Udah Terima kak? kasih Kak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kak. Jadi kakak sekalian, kegiatannya nanti kita akan mulai di hari Jumat tanggal 28. Nah hari Jumat itu nanti pelaksanaannya dari pukul 7.30 dengan pukul 10 itu difokuskan untuk registrasi ya kak ya.
Di registrasi itu kita fokuskan sampai pukul 10, nanti kakak-kakak datang langsung menuju depan pintu masuk wadah. Nanti di sana sudah ada petugas yang akan menerima daftar atau registrasi ulang kakak-kakak di sana. Insya Allah nanti ada 3-4 orang yang akan menunggu. Mejanya nanti tepat di depan pintu masuk dalam, di depan ya kayak di gedung wadah. Nah itu nanti kakak-kakak mohon disiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan registrasi pendaftaran. Yang pertama seperti tadi diminta KTA, diminta SHB, diminta surat rekomendasi, diminta fotokopi ijazah KMD atau KML. Nah itu sudah disiapkan Kak, dari rumah, nanti difotokopi semua. Yang paling utama mohon rekomendasi dari cabang jangan sampai tidak ada. Jadi kakak-kakak nanti yang tidak direkomendasikan oleh cabang, lebih baik tidak datang ke kegiatan ini, karena kemungkinan besar kami tidak akan mengikut sertakan kakak-kakak. Khawatir nanti ada pertanyaan dari kuartir cabang, kenapa ini tidak direkomendasikan, orangnya ada di sini. Nah ini sering timbul masalah ya kakak-kakak, kalau peserta yang hadir tanpa rekomendasi itu kadang-kadang kita pulangkan, kasihan dipulangkan ditahan juga jadi masalah baru nanti dengan kuartir cabang. Nah jadi nanti kakak siapkan semua berkas termasuk bukti transfer yang 150.000. Jadi kalau kakak nanti transfer mau kelompok atau mau bentuknya perorangan itu mohon dilampirkan dalam satu map lah, map apa aja boleh yang sesuai dengan golongan. Kalau siaga misalkan hijau mapnya, nanti lampirkan semua di sana persyaratan, baik persyaratan umum atau persyaratan khususnya. Nah, termasuk tadi kalau ada resi pembayaran transfer itu dilampirkan. Kalau misalkan tidak sempat di print, adanya misalkan di handphone bisa diperlihatkan saja ya. Kalau misalkan bentuknya transfer, tidak ada bukti fisik secara kertas atau apa, boleh kakak tunjukkan bukti transfernya melalui handphone atau apa gitu. Dan kami berharap tidak ada yang membayarkan uang cash di kegiatan pada waktunya. Tidak ada yang membayar secara langsung uang pada saat kegiatan. Nah setelah kakak-kakak registrasi, nanti selesai semua registrasi sampai pukul 10.00, nah kakak-kakak nanti akan briefing dengan para pelatih sekalian perkenalan. Jadi saya harap jam 10 sampai jam 11 ini ada forum briefing dulu, mengenal dulu ini pelatih siaga, ini pelatih penggalang, ini pelatih penegak, termasuk teknis dan sebagainya. Setelah zuhur itu nanti, setelah Jumat itu nanti ngapain, itu akan dibahas bersama pelatih pendamping yaitu pukul 10. Nah setelah selesai nanti kakak bertemu dengan para pelatih jam 10 sampai dengan jam 11 sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah itu keperluan pribadi, dan insya Allah makan siang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi nanti setelah selesai sholat Jumat bagi yang beragama Muslim silakan kakak makan siang. Setelah itu baru pukul 13.00 kita sudah mulai kegiatan. Dan itu belum ada pemasangan tenda dan sebagainya dulu ya kan? Itu belum ada pemasangan tenda dan sebagainya. Untuk itu nanti akan diinstruksikan oleh kakak-kakak pelatih. Hasil briefingnya bagaimana nanti akan diinstruksikan kapan kakak-kakak akan mendirikan tenda dan di mana lokasinya. Itu. Nah itu kakak itu nanti ditindaklanjuti oleh kakak pelatih. Udah setelah selesai sholat Jumat makan siang itu nanti ranah kakak-kakak pelatih, nanti kakak kumpul di mana seperti apa nanti akan dikondisikan oleh kakak pelatih. Dan upacara pembukaan insya Allah kita agendakan pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Jadi kegiatannya kita mulai dulu, tetapi pembukaannya akan dilaksanakan sekitar pukul 16.00. Nah gambaran kegiatannya seperti itu. Nah nanti istirahat, malam berkegiatan lagi, ada malam selamat datang dan jumpa tokoh. Nah di pembukaan, di acara pembukaan ada makanan khas daerah. Jadi saya harap kakak-kakak dari setiap daerah membawa makanan khasnya yang nanti akan saling mencicipi
dengan peserta lain dari wilayah yang lainnya. Gitu. Jadi makanan itu akan kakak bawa dan akan kita makan bersama, saling bertukar makanan khas daerah. Jadi di pembukaan itu salah satunya kita akan saling menukar atau saling, tapi nanti dikumpulkan dulu di panitia. Nanti panitia yang akan menyiapkan setelah upacara pembukaan makanan khas daerah itu akan ditampilkan dan akan kakak nikmati bersama-sama. Nah, itu gambarannya sampai upacara pembukaan kakak-kakak. Jadi diharapkan untuk hari Jumat itu tidak ada yang datang terlambat setelah pukul 10.00. Jadi 10.00 itu kita sudah ada acara briefing antara peserta dengan para pelatih untuk menjelaskan secara teknis lebih rinci lagi apa saja yang akan disiapkan atau dilaksanakan dari mulai pukul 13.00 sampai ke acara malam dan selanjutnya. Dan acaranya kakak-kakak nanti insya Allah hari Jumat, hari Sabtu, dan ini acaranya tidak terlalu padat, jadi banyak acara senggang yang kosong karena ini sifatnya pesta, jadi kakak-kakak dinikmati saja, tidak terlalu kita fokus terhadap materi, tetapi pulang dari karena kemitraan daerah ini ada sesuatu manfaat atau hasil yang bisa kakak-kakak kembangkan di gugus depannya masing-masing. Nah, itu mungkin kakak-kakak gambaran kegiatan Karang Pamitra. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa hadir tepat waktu, ya. Kedatangan kakak-kakak diharapkan bisa membawa informasi-informasi baru, saling bertukar informasi, gudeg yang satu dengan gudeg yang lain, mungkin ada kelebihan-kelebihan apa saja yang bisa ditularkan di gudeg-gudeg yang lainnya. Karena kalau kita perhatikan prosentasi Pramuka Garuda untuk saat ini masih di bawah angka 10%, jadi masih perlu ada peningkatan bagaimana pencetakan Pramuka Garuda yang lebih banyak. Karena kualitas pembina yang baik akan ditentukan dari peserta didiknya. Semakin banyak Pramuka Garuda, maka semakin baik proses pembinaan yang dilakukan oleh kakak-kakak di gugus depan. Sementara itu, nanti kita akan lebih bahas secara lebih rincinya di tanya jawab, ya kakak-kakak, di teknis atau tanya jawab. Untuk itu kita buka sesi untuk tanya jawab. Mangga kakak-kakak yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau apa, silakan. Saya Silakan Kak Anita. mau bertanya tentang tenda dum itu apa per orang apa per kelompok kita membawanya? Ya, baik. Kalau misalkan dalam satu golongan, kakak-kakak bisa tenda itu misalkan kan untuk penggalan kan 4 ya Kak ya, penggalan 4. Nah, berarti penggalan 4 itu kan putra 2, putri 2. Nah, kakak bisa bawa 1 untuk 2 orang nggak apa-apa, tapi dalam satu golongan. Karena nanti posisinya antara golongan, setiap golongan akan berbeda tempatnya gitu. Jadi misalkan penggalan di mana, siaga di mana, penegak itu akan terpisah. Jadi kalau misalkan dalam satu golongan itu boleh kakak bawanya 1 untuk berdua saja silakan. Tetapi kalau terpisah golongan itu harus membawa sendiri-sendiri. Begitu. Kak Dimas tadi memang. Oh, Kak Edi mana Kak Edi? Ya, siap. Izin bertanya Kak. Ya. Mengenai untuk batik daerah Banten, itu apa harus batik Baduy bagaimana Kak? Untuk batik menyesuaikan aja Kak. Ya Bapak ya? Ya, menyesuaikan aja. Gak mesti harus batik Baduy. Kalau ada sih silakan digunakan yang batik Banten, kalau nggak ada menyesuaikan aja. Siap, terima kasih ya. Siap. Ada orang Auni, Silakan Kak Auni. Atau siapa dulu silakan. Mikrofonnya diaktifkan dulu. sebelum pertanyaan yang lain kaset itu Suaranya kamu. orang kan Kakak-kakak, saya lupa menyampaikan
Mohon setiap peserta membawa 1 lembar koran ya, koran bekas. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Ya, Kak Herman. Itu jadi untuk tenda itu bisa berdua, itu berarti maksudnya tenda dum itu tidak harus perorangan satu ya berarti ya. Kan tenda dum itu kan ya lumayan ini juga. Nggak masalah Kak ya? Kalau satu golongan sangat Satu golongan. Iya. Oke. Untuk biar ada bahan untuk sosialisasi nanti sore soalnya kita juga. Iya. Ya, silakan Kak. Ya, ini untuk persyaratan yang kedua, banyak kami adalah dan menyusui ya. Dan mereka kan di sini menyusui, dan bagaimana nih apakah bisa melanjutkan ikut bersama atau bagaimana? Suaranya Kak kurang jelas. Untuk yang kedua, yang syarat itu Indonesia kan syarat ada dalam keadaan hamil dan menyusui. Nah, di sini kan saya menyusui ya, tapi tidak langsung itu. Bagaimana apakah masih bisa ikut atau tidak? Itu poin pertama. Untuk kedua, di sini aktif di gugus depan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus depan. Nah, di sini kan belum ada ya, maksudnya belum ada yang untuk gugus depannya itu bagaimana? Apakah yang dia gugus depan itu Mabus atau yang lainnya? Apa itu yang tidak ada syarat untuk jadi gugus depan? Suratnya itu dibuat oleh gugus depan. Kenapa? Karena keamanan gugusnya kan nggak punya stempel ya Kak, nggak punya stempel. Kalau kita menggunakan surat pramuka berarti gugus depan yang digunakan. Nah, yang bikin gugus depan membuat surat keterangan bahwa atas nama Kak siapa gitu ya, benar-benar pengguna aktif yang ada di gugus depan. Nanti ditempel ditandatangan oleh kedua gugus depan. Nah, kalau misalkan kakak gugus depannya belum terstruktur seperti itu, nah boleh kakak minta surat keterangan dari sekolah. Ya, kalau misalkan gugus depannya belum tersusun dengan baik lah, nggak ada misalnya, nah boleh nanti kakak bikin surat keterangan dari sekolah aja bahwa kakak merupakan pembina aktif di sekolah. Nah, logonya apakah pakai gerakan pramuka atau biasa saja Kak? Ya, kop surat pramuka aja Kak. Kalau kop surat pramuka itu kanannya pakai tunas dan osem, nanti di atasnya gerakan pramuka gugus depan apa gitu, 270 sekian. Itu aja kop suratnya seperti itu. Pangkalan mana misalnya. Kop suratnya seperti itu aja yang buat kita. Kalau tidak ada kita bisa terus untuk yang masalah membawa anak atau tidak. Kalau membawa anak mengganggu atau tidak, masalahnya gitu. Yang dikhawatirkan oleh kami ketika kegiatan, tidak ada gitu, tidak ada tadi pembawaan anak dan sebagainya, tidurnya bagaimana, ini yang kita khawatirkannya. Jadi jangan sampai protokol kegiatan anak-anaknya terlantar, kami juga nggak. Ilham, mic-nya tolong matiin dulu. Nah, gitu Kak. Ya, sekarang aja ya Kak. Jadi paling saya minta izin dulu untuk mengirimkan hasilnya itu Kak.
kalau saya tidak membawa anak kecil, hanya kalian izin dulu aja gitu. Nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya dengan saya nanti kalau misalkan nanti keputusannya nanti biar tidak dibahas di forum ini, tapi yang penting catatannya kegiatannya tidak terganggu lah kakak berleluasa kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah. Kak, izin bertanya Kak. Silakan Kak Parsi, silakan. Gini Kak, saya waktu SD kan KML-nya siaga. Ya. Nah, sekarang saya bertugasnya di SMP. Bagaimana itu Kak? Apakah saya ikut ke siaga atau ke penggalan itu Kak? Kakak sekarang membina apa? Penggalan atau siaga? Penggalan Kak. Ya, kakak masuk di penggalan atau sekarang? Nggak apa-apa masuk ke penggalan ya Kak ya. Soalnya ijazahnya KML saya siaga. Ya, nggak apa-apa. Kakak di penggalan aja karena kondisi saat ini kakak masih ada di pasukan penggalan. Iya, siap, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kak Nana, silakan. Yang mengacungkan tangan, silakan. Di mikrofonnya deketin nggak? Kak Imas, silakan Kak Imas. Punten Kak, izin masuk Kak. Ya, silakan. Tadi kalau nggak salah saya dengar untuk kop surat boleh kop pramuka, tapi kalau stempel itu bisa menggunakan stempel sekolah, Pak. Enggak, maksudnya gini Kak, itu kan yang berhak mengeluarkan surat itu kan gugus depan. Di gugus depan itu kan ada struktur ketua gugus depan ya Kak ya. Nah, surat keterangan itu dikeluarkan oleh gugus depan dengan kop suratnya kop surat gugus depan. Disestempel oleh stempel gugus depan. Kalau akan gugus depannya belum terstruktur, tidak tahu mana ketuanya, masih bingung siapa ketua dan sebagainya, tidak terstruktur, sekolahnya masih belum. Nah, boleh meminta surat keterangan dari sekolah. Nah, nanti di Karang Pamitraan ini kakak bisa bertanya bagaimana membentuk gugus depan, memilih ketua gugus depan dan sebagainya, gitu kan. Kalau misalkan kondisinya gugus depan itu belum terbentuk, begitu. Tapi kalau kakak misalkan gugus depannya sudah ada, gitu ya, sudah terstruktur baik, sudah rapi, surat menyuratnya sudah berjalan dan sebagainya, nah kakak wajib nanti untuk bentuknya keterangannya dikeluarkannya dari gugus depan, begitu Kak. Mungkin gitu Kak Edi. Izin Kak Asep. Ya, maka Gimana Kak? ini kan Kak Edi gimana bentar Kak? Kak Edi gimana? Diulang nggak? KTA. Nah, kakak udah tahu. KTA kalau nggak ada bikin surat keterangan aja Kak. Iya. Cabang. Beda keluaran gitu Kak. Ke WhatsApp aja Kak, bikin surat keterangan. Ya, yang mengeluarkannya kan WhatsApp. Oke. Kasih apa? Kak Ilham apa siapa tadi? Silakan. Ya Kak Asep, izin. Enggak. Ya, ini Kak tadi kan masalah surat. Saya kan surat sudah dibuatkan, tapi atas nama kepala sekolah yang mengeluarkan itu nggak masalah kan? Enggak, ya. Ya, pertama itu. Terus yang kedua di situ kan nggak ada instruksi untuk masalah kegiatan. Memang kayaknya tadi agak kurang nggak padat ya kata Asep juga. Tidak dipersilakan untuk membawa laptop. Apa memang tidak diperlukan itu untuk laptop Kak Asep? Oh iya betul Kak, maaf betul. Untuk laptop karena betul kita nanti ada kegiatan gugus ya di akhir. Jadi mohon kakak-kakak membawa laptop Kak ya. Mungkin lupa mencantumkan. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Iya, soalnya takutnya kan namanya kegiatan itu laptop dibutuhkan, tapi kita sih mikirin masalah keamanannya juga Kak gitu. Ya, insya Allah untuk keamanan kemarin juga waktu KPL kita tidak ada masalah. Oke, berarti bawa laptop ya Kak ya? Jadi saya ulangi lagi ya kakak sekalian, mohon nanti kakak membawa laptop ya. Membawa laptop, nanti insya Allah digunakan. Oke, siap.
Nah, kakak yang lain masih ada kak? Kak Imas, itunya Kak Imas diaktifkan Kak Imas mikrofonnya. Terkait dengan jasa KM, kalau saya mah suaranya putus-putus kan? Ilham suaranya dimatiin dulu kayaknya. Ya gimana kak? Ya itu untuk ijazah KML atau KMD. Kalau di Sayami itunya namanya sertifikat KMD. Oh iya, nggak apa-apa kak. Iya. Oh, iya. Makasih kakak. Kak, selanjutnya ini terkait laptop kak. Ya. Kalau saya kan emang tidak menguasai IT ya kak ya. Jadi tidak bisa bawa laptop kak. Ya, nggak apa-apa. Bisa kan? Nggak usah dipaksa. Terima kasih kak. Kak Sulaiman, udah ngacu? Iya kak. Makasih kak. Iya terkait ini kak ya kan mungkin ini di lingkungan saya aja benar-benar kak barangkali ada karena beberapa peserta kan masih baru kak ya untuk KML-nya kak. Jadi terkait dengan SHB-nya barangkali mungkin nanti ada yang ini apa cukup dengan rekomendasi dari kuartir cabang saja kak. Untuk SHB ya. Iya. Kolektif juga SHB nggak apa-apa bikin satu. Nggak masalah pak ya. Ya nanti saya coba sampaikan itu. Nanti saya coba siapkan. Nanti saya juga kita akan cek kelengkapannya semua teman-teman rencana malam sore ini di pulang kerja saya kelengkapan pak. Jadi saya pastikan aja nanti jangan sampai jadi begitu kesana kendala lagi bisa kolektif. Karena ada beberapa yang memang belum SHB-nya dikeluarkan, belum diterbitkan. Terima kasih Kak Asep. Siap. Oke. Kakak yang lain mungkin masih ada? Kakak? Ya, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mau tanya tentang gimana ya per kontingen atau gimana itu ya teknisnya Kontingen Kak, per cabang. kontingen. Ya. Terus per ini juga per golongan atau Untuk khusus untuk pentas untuk pentas ini itu semuanya per cabang disiapkan. Pentas seninya juga jangan yang terlalu inilah disesuaikan dengan situasi kondisi aja. Karena nanti lokasinya pentas seni di aula jadi nanti di panggung depan aja. Nanti apakah mau misalkan menampilkan apalah misalkan itu tidak kita ini yang dan sebagainya kita pakai instrumen musik aja yang melalui handphone atau apa tidak sampai ribet menyiapkan itu. Dan saya harapkan Ilham dimatiin dulu Kak. Nyala. Saya harapkan karena pemikiran hari ini yang KPD 2022 ini dapat nanti memilih juga siapa yang mungkin ada berkesempatan bisa berangkat ke KPN ya Kak, karena pemikiran nasional yang insya Allah akan dilaksanakan 2023 bulan Juli. Nah mudah-mudahan yang berangkat ke sana itu kakak-kakak yang KPD hari ini gitu. Harapan kami seperti itu gitu ya. Jadi ada berkesinambungan nanti berangkat ke sana. Nah, harapan kami seperti itu. Nah, untuk penjelasan berapa nanti yang diminta dan sebagainya oleh kuartir nasional, ya nanti akan kita informasikan pada saat kegiatan karang pemikiran tersebut. Ya.
Ada lagi kakak-kakak? Sekali lagi saya tegaskan terkait dengan peralatan kakak-kakak. Ini mohon sekali lagi kakak-kakak bawa SKU dan SKK sesuai dengan golongan masing-masing. Yang kedua mohon bawa tambang, nggak usah banyak-banyak, bawa satu saja kakak-kakak. Terus rencana jabatan, baik jabatan pembina, baik jabatan peserta didik. Nah, jabatan peserta didik itu pratama misalnya. Terus pimpinan regu, wakil pimpinan regu, itu kan ada tanda jabatannya. Nah, mohon kakak bawa, ya bisa kakak pinjam dulu atau bagaimana dari anak ya itu. Nah terus tanda satuan juga mohon kakak bawa, gak mesti bawa banyak tanda satuan. Kalau baru putih kakak bawa yang putih aja satu. Kalau regu misalkan laki-laki regu singa bawa aja regu singa satu gitu ya. Nah itu tolong jangan sampai lupa ya kayak. Terus bendera regu mohon bawa satu, pinjem aja dari mungkin sekolah lah, nggak usah beli. Terus yang terakhir bawa koran ya, koran bekas kakak bawa per orang, boleh satu boleh dua. Itu saja mungkin kakak yang lain. Izin Kak Asep. Kalau bisa kesimpulan untuk pertemuan ini bisa di-share lagi Kak di grup, namanya kalau diketik mah kita ya Kak. Mohon nanti di-share lagi di grup kita. Ya, terima kasih. Baik. Ada lagi kakak-kakak? Dan yang paling utama ini kakak-kakak ada informasi juga. Di antara kakak-kakak ada yang tidak mendapat rekomendasi dan mendaftar di Google formulir ya, di di pendaftaran di Google. Nah ini mohon pastikan sekali lagi kakak-kakak yang tidak memiliki rekomendasi mohon untuk segera berkonsultasi dengan keluarga. Gitu Kak. Sekali lagi kepada kakak-kakak yang belum mendapatkan rekomendasi dari cabang, itu mohon segera menghubungi keluarga cabangnya untuk mendapatkan rekom tersebut. Apabila rekom ini tidak ada, ya kami dari panitia mungkin tidak akan menerima kakak nanti di kegiatan tanah pemakaman daerah ini. Jadi yang kami terima adalah kakak-kakak yang direkomendasikan oleh keluarga cabang. Ini harus jadi catatan ya kakak-kakak, karena menjadi masalah baik kami di keluarga daerah, karena undangan itu disampaikan ke keluarga cabang, maka keluarga cabang yang akan merekomendasikan siapa saja yang harus ikut di kegiatan KPDI. Itu mungkin ya kakak-kakak sekalian. Ada lagi? Kamu ada yang mau disampaikan lagi? Saya cukup dengan mudah-mudahan suaranya kamu Ya. Untuk pembayaran registrasi, apakah benar dari 150 atau 250 ya? 150.000 Pak. Kanita, Ya. untuk pembayaran registrasi itu ditransfer ke nomor rekening yang sudah ada di Jukla, itu besarannya 150.000. Tapi saya sudah transfer ya Pak, tapi 250 dipintanya. Sama siapa Pak? Coba ditanyakan kembali Kak. Kami panitia hanya menerima 150.000. Dari keluarga Pak. Oh, itu koordinasi aja dulu dengan tim konnya, apakah ada iuran apa gitu kan ya. Kalau yang kami terima itu hanya 150.000. Ya. Ya, kan? Kalau nanti kakak kelebihan transfer nanti kami kembalikan. Transfernya langsung. Kalau nanti kakak transfernya langsung ke nomor rekening keluarga daerah nanti akan dikembalikan. Tapi kalau kakak transfernya ke nomor rekening yang lain itu, nah itu kami di luar tanggung jawabnya kakak. Tetapi kalau kakak transfernya langsung ke nomor rekening yang ada di Jukla, itu akan kami kembalikan.
Oh iya Kak, ya. Mungkin ada yang apa, mungkin ditanyakan dulu aja Kak ke apa pinkonsapnya yang mau berangkat. Kakak yang lain silakan. Kamu suaranya nggak kedengaran. Izin Kasep. Kamera Kak Ya, Asep. Kamu ya izin. oh gitu ya. Tadi dari tadi Siap, mangga. nggak ada apa-apa lagi, silakan Kak Asep. Kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Mangga. Izin Kasep, izin kamu ya. Mangga kamu. Terkait kuota per cabang, mohon izin Langsung aja ya Kak ya jika kalau udah selesai. ya jika peserta melebihi kuota yang dianjurkan oleh kuota daerah, terus berproses mengurus rekom juga misalnya, apakah cabang-cabang yang memang lebih anggotanya, lebih kuotanya itu diperbolehkan atau memang sesuai batas yang diminta oleh panitia? Demikian, terima kasih. Sampai hari ini kakak untuk pendataan itu kan memang ada beberapa kuartir cabang yang tidak lengkap mengirimkan gitu ya. Ini kurang antara 3 sampai 5. Tapi ini kami sudah petakan semuanya dalam apa namanya pengadministrasiannya sudah kita petakan di apa namanya di daftar hadir dan sebagainya lah sudah kita coba petakan. Jadi kalau ada yang daftar hari ini saya kira udah kita stop dulu ya Kak. Kecuali kalau misalkan datanya sudah ada di biodata yang kita punya hari ini gitu. Soalnya nantinya ngacak-ngacak lagi administrasi yang sudah kita bikin Kak. Makanya sebenarnya kalau kakak baca di Duklat itu tanggal 5 itu sampaikan kesediaan mengirimkan peserta. Tanggal 10 Oktober itu peserta terakhir mengisi biodata. Jadi tanggal 10, 11 itu, tanggal 10 itu sudah terakhir sekali peserta mendaftarkan diri. Nah kemarin kita memberikan waktu beberapa hari sampai tanggal 15 atau 16 kalau nggak salah. Nah sehingga alhamdulillah jumlah keseluruhannya itu 96 kalau nggak salah 96 orang sudah masuk di data kami. Dan hari ini saya harap kalau ada pendaftar baru rencananya sudah kami tutup. Artinya terkait dengan fasilitas nanti juga mungkin yang telat daftar mengisi biodata ukuran kaos juga mungkin tidak akan ada yang mungkin bisa pas, ada yang mungkin nanti agak kegedean, tapi insya Allah semuanya muat. Cuman mungkin nanti untuk peserta yang sangat daftarnya sangat lambat sekali resikonya ya seperti itu. Tapi mulai hari ini atau dari kemarin juga pendaftaran itu sudah kita tutup, tidak dibuka kembali. Begitu Kak. Kecuali kalau misalkan data orang tersebut sudah ada di data kami dan belum memiliki rekom, nah itu mungkin itu masih bisa gitu ya. Karena datanya sudah tercantum, sudah masuk di data kami. Jadi kami dianggarkan hanya 88 peserta, 8 pimpinan kontingen, dan itu tidak boleh melebihi itu. Nah, tidak boleh melebihi itu karena terkait dengan akomodasi yang kakak-kakak terima, yaitu terkait makan, terus snack dan sebagainya. Nah itu kami tidak bisa melebihi kuota yang sudah ditentukan. Adapun kuota yang kurang 1, 2, 3 orang ya itu saya kira tidak ada masalah. Begitu Kak. Terus. Oke, siap Pak Asep, terima kasih. Dilanjut. Baik, kakak yang lain cukup mungkin ya? Tidak ada lagi Kak? Belum Kak. Maaf Kak, mau bertanya. Ya, silakan Kak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Saya mohon izin. Ya Kak. Mohon izin bertanya masalah SHB dan SHB sudah kadaluarsa karena masa berlakunya 3 tahun. Waktu itu terbitnya tahun 2018. Nah, mungkin sekarang kan sudah tidak berlaku ya Kak ya. Itu maaf harus mengajukan ke Keluarcap ya.
nggak mesti mengajukan baru, kakak bikin surat keterangan saja, ya. Surat keterangan bahwa ya pengganti SHB, bikin surat keterangan saja. Gitu. Surat Kakak dari Kuarcap keterangan sendiri. Ya kakak kayak dari Kuarcap, kakak dari Kuarcap. Kuarcap Kota Serang. Oh, Serang. Nanti bikin aja ke Kuarcap lewat pinkonnya, sampaikan di kolektif saja, bikin surat keterangan karena dalam proses atau bagaimana lah. Nah, nantinya kan dari cabang, nanti biar cabang membuatkan surat keterangan untuk SHB-nya. Gitu. Kakak hubungi aja pinkonnya Kak Edi Oerul. Oh iya. Satu lagi, kolektif bagian. Iya. Sekali satu lagi ya tentang KTA. KTA sama sudah kadaluarsa, tapi sekarang sedang proses pembuatan baru. Itu pakai silakan. Nah, sama pakai surat keterangan aja dari Kuarcap sama. Oh iya. Terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi kakak yang lain? Kak Jenal mau menambahkan? Saya telat gabungnya Kak. Kak Adis ada di luar? Lanjut. Kak Adis lagi rapat dulu Kak. Ya. Saya rasa cukup kan? Cukup Kak. Saya kira informasi kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa japri ke saya, insya Allah saya jelaskan. Terima kasih atas kehadiran kakak semua, dan sebelum meninggalkan ini mohon ya Kak, silakan Kak, di mana? Kakak sebelum kakak meninggalkan ruangan Zoom meeting ini atau Google Meet ini, mohon kakak mengisi daftar hadir dulu yang sudah ada di ruang chat ya. Itu ada daftar hadir, mohon diisi dulu yang hadir berapa orang, golongan apa saja biar kami tahu siapa. Daftar hadirnya di mana Kak? Di ruang chat. Di room chat. Di chat ada. Di sebelah kanan kalau pakai laptop ada gambar amplop. Nah, daftar hadirnya silakan diisi dulu Pak. Baik kakak sekalian, dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa melaksanakan temuan di sini. Mudah-mudahan kakak-kakak pada sehat, pada waktunya bisa melaksanakan kegiatan kampung ini dengan baik. Alhamdulillah. Kami atas nama panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datanya daftar hadirnya diisi dulu. Setelah itu mama kakak boleh meninggalkan ruangan Google.